Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Maina dengan NIM K1A1200070 dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ikan Luciensis russelii. Baik, jadi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai morfologinya. Untuk ciri utama dari marga Luciensis ini adalah dia itu memiliki badan yang tinggi, punggungnya itu lebih tinggi dan kepalanya itu agak lancip. Untuk profil kepalanya sendiri dia tuh yang pada bagian atasnya itu membulat hingga agak condong atau miring, sedangkan untuk profil kepala bagian bawah berbentuk kata. Untuk matanya dia itu berukuran sedang dan cenderung lebih dekat kepada profil kepala bagian atas dibandingkan profil bagian bawah. Untuk ciri utama lainnya itu adalah memiliki mulut yang besar dan terletak di ujung depan kepala. Beberapa gigi taringnya seperti caninus itu biasanya ada di ujung rahang anteriornya. Selain pada rahang, gigi juga ditemukan di bagian vomer dan palatin. Nah, untuk ciri khususnya sendiri untuk marga Luciensis russelii ini, baris sisiknya itu mencuat di atas gurat sisi, kemudian ambalan gigi vomerin itu memanjang ke tengah belakang, lekukan depan tutup insang itu tidak jelas dan ukurannya itu sekitar 26 cm sampai 45 cm. Untuk penyebarannya sendiri itu terletak pada Pasifik Tengah Barat di perairan tropis. Habitat serta pola adaptasinya sebagian besar itu hidup di sekitaran kawasan terumbu karang. Ikan-ikan tersebut itu hidupnya secara berkelompok, baik dalam jumlah yang besar ataupun kecil, serta terkadang hidup soliter. Untuk Luciensis russelii sendiri, habitatnya itu pada terumbu karang dan berbatu dari permukaan hingga kedalaman 100 meter. Untuk pola reproduksinya, sistem reproduksinya itu bersifat gonokoris, yaitu alat kelamin jantan dan betina itu terpisah pada individu yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak dari muda telah ada perbedaan antara jantan dan betina, di mana perbedaan tersebut bersifat tetap hingga dewasa. Kelamin atau gonad ikan yang jantan umumnya itu berwarna putih dan kenyal, sedangkan untuk yang betina berwarna kuning hingga agak kemerahan dan akan tampak butiran telur jika telah mencapai kematangan kelamin. Kelompok ini akan mencapai kematangan kelamin pada ukuran 40-50% dari panjang maksimumnya. Jumlah telur yang diproduksi oleh betina sendiri itu sangat besar. Hal demikian ini merupakan salah satu ciri dari telur yang tidak dijaga oleh induknya, sehingga keberhasilannya itu sangat tergantung pada kondisi perairan, substrat, penempelan, dan juga pemangsaannya. Untuk manfaatnya sendiri, marga Luciensis ini merupakan ikan yang bernilai ekonomis penting, di mana kelompok ini biasanya ditangkap dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ikan konsumsi ataupun yang bersifat rekreasional. Selain itu, ikan kakap marga ini juga sering dijadikan sebagai target utama dalam wisata pancing atau yang bersifat rekreasional. Nah, selain itu, ikan ini juga kaya akan nutrisi dan gizi. Untuk nilai gizinya sendiri, dia mengandung 92 kilokalori dan 20 gram protein, dan yang menjadi unggulannya adalah protein sekitar 34%, fosfor 29%, dan vitamin B sebanyak 5%. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.